ini, apa sih yang sebenarnya dicari oleh reviewers ya untuk teknik-teknik penulisan, yang umum saja ya untuk author itu apa sih yang biasanya dicari oleh reviewers, seperti itu? Enggak, kalau topik itu sebenarnya ada yang kemarin sih, hanya karena mereka melihatnya ya masalah referensi itu yang utama. Ya, mungkin untuk saya untuk saat ini sharing yang ini aja mungkin ya, basic indexing sama agar tidak terjebak dengan oke. Jadi ada 7 jenis database jurnal ilmiah itu. Ya, ini ada yang jurnal itu mencantumkan indexing-indexing yang sifatnya itu misleading ya. Kalau ada jurnal mencantumkan indexing ini, itu jurnal yang bisa dianggap memberikan informasi yang menyesatkan. Nah, maka itu menjadi salah satu indikator dari predatory jurnal. Budgetan misalkan itu jangan mencantumkan indexing asal dicantumkan saja, tapi pastikan indexingnya itu dia yang memang kredibel. Contoh seperti cheat factor, kemudian di RJI, SJI atau ISI, itu yang paling sering dicantumkan di jurnal-jurnal. Pokoknya ada tulisannya impact factor begitu, tapi bukan dari WOS. Nah itu berarti namun di daerah-daerah tertentu di Eropa, author itu yang senang malah submit ke jurnal yang embel-embelnya impact factor meskipun abal-abal. Ya karena kebijakan di negaranya masih membolehkan. Ini namanya misleading metric. Nah, kriteria menurut Bill itu kalau yang misleading metric itu asalkan kita bayar, kita bisa muncul di listnya mereka dan kita bisa dapatkan impact factor-nya tadi kita. Meskipun kita itu nggak ada verifikasi jurnalnya kayak gimana, nggak ada. Bisa terindeks di situ. Nah, bisa punya nilai impact factor yang kadang-kala misleading kalau buat laporan riset. Nggak tahu di Covertis itu laporan risetnya ada minta impact factor apa enggak itu. Padahal kalau di Covertis kan mereka minta impact factor berapa, padahal belum tentu semua jurnal itu punya impact factor. Ya, hanya mereka yang sudah terindeks WOS, SCI dan SCI yang punya impact factor. Nah, ini sebenarnya misleading informasi baik dari pemerintah kepada para akademisi di kampus mewajibkan semuanya melaporkan impact factor. Padahal tidak semua jurnal itu punya impact factor. Nah, contoh lagi yang lain, misal kayak ini Genomic, kayak jurnal akademik, jurnal guide, ini jurnal apa indexingnya hanya mencantum. Ini ada jurnal apa At-Tajdid apa At-Tajdid ya jurnalnya kemarin namanya ya. Nah, itu bisa didaftarkan di sini tidak ada masalah. Nah, akan bisa ditelusuri oleh autor-autor luar negeri sampai ke jurnal tersebut. Ya, tapi tidak perlu dicantumkan di depan karena ini tidak terlalu urgent juga. Cukup di jurnalnya, di jurnal kita itu ada namanya list indexing gitu. Kemudian di list di situ aja. Nah, misal Genomics kayak jurnal itu bisa di situ ya. Dengan yang ini jurnal title database ini cuma nama jurnalnya aja yang terindeks. Kalau yang ini itu sampai judul sama abstraknya itu terindeks. Jadi hanya pembaca bisa membaca. Kita sebagai author juga bisa memanfaatkan ini. Ini kemarin sempat saya share ada basesearch.net, kemudian ada DOAJ. Itu yang lainnya juga banyak, ada Repek untuk yang ekonomi, WordCat,
ERIC untuk yang education, PubMed untuk yang kesehatan, ACI untuk yang kawasan ASEAN. Nah, ini semuanya jurnal kita bisa disubmitkan ke sini ya kalau sesuai dengan term and scope-nya itu. Kalau REPEK itu khusus ekonomik, kalau ERIC itu untuk khusus education, kalau PubMed untuk khusus kesehatan. Kalau yang lainnya itu general. Ya, kalau Moraref kan general juga itu. Harusnya Tajri juga daftarnya ke Moraref juga karena itu punyanya. Kalau yang bibliografik pun bukan pengarang jurnal, harus juga paham ini ya. Itu core. Core itu maksudnya itu yang database aslinya core. Jadi Skimago itu datanya ngambil dari Scopus. Jadi kalau kita ngomong EQ berapa, itu di WOS itu juga ada Q, di Scopus sendiri juga ada Q, di Skimago juga ada Q. Ya, karena Q itu kuartil yang artinya posisi 99 sampai 75 itu ada lagi 1, 9 sampai 25 itu ada lagi 3, 24 sampai 0 itu baru dia adalah Pak Multazam kayak terlempar dari ruang Zoom nih kelihatannya. Apa sinyal di Sidoarjo tidak kuat? Oh ini masuk lagi. Mana? Belum. ya mohon maaf internet di tempat saya. Oh, jadi monggo Pak. Iya oke. Ini ya. Ya, ada di web science sendiri itu ada ISCI, SSCI, SCIE, AHCI, CPCI. Yang saya kasih merah ini ya, kasih merah AHCI, CPCI, SCI itu enggak punya impact factor ya. Kalau yang hijau itu baru punya impact factor. Di Indonesia ini tidak ada satupun jurnal di Indonesia ini masuk yang kategori hijau. Hanya masuk yang kategori merah ada ya. Kalau kita submit ke international conference, kemudian mereka menuliskan akan diproses ke proceeding terindeks WOS. Nah, itu CPCI namanya. Nah, kalau CPCI ini proceeding itu lebih mudah terindeks CPCI ini daripada yang terindeks Scopus. Ya. Jadi untuk nilai untuk yang di PA Dikti itu dia masih bisa karena WOS atau Scopus. Nah, jadi yang ada perbedaan WOS ya. Jadi jangan sampai keliru membedakan antara WOS yang merah ini dengan WOS yang hijau. Ya. Karena yang ini hijau punya impact factor, yang merah ini dia nggak punya impact factor. Kemudian ada juga indeks Copernicus. Ini mudah untuk terindeks ke sini, tapi nilainya kalau untuk yang dosen-dosen di Dikti itu dia nilainya tinggi juga kalau dia terindeks Copernicus. Sama seperti kalau terindeks DOAJ ya, karena di Copernicus ini juga prosesnya cukup lama tapi nggak terlalu banyak selektif kayak DOAJ. Jadi jurnal Atadri ini bisa langsung submit ke sini, jurnal.indexcopernicus.com. Prosesnya agak lama harusnya, ada 6 bulanan gitu. Cukup lama. Kalau yang Lens ini tadi yang semua yang ber-DOI sudah pasti muncul di sini. Jadi jurnal Atadri itu pasti muncul di sini kalau sudah didaftarkan DOI-nya. Ya, enggak langsung muncul, memang ada jeda sekitar 1 bulanan baru muncul di sini. Ya. Jadi ini yang perlu kita pahami antara web science yang merah itu ISCI, ACI, CPCI sama web science yang SSCI, SCI. Itu yang susah sekali kalau misalkan kita menemukan jurnal yang dia SSCI dan SCI. Kalau bidang keagamaan itu nyari jurnal yang Social Science Citation Index atau SSCI. Nah, itu biasanya kalau kita kuliah di Malaysia, maka promotor kita atau dosen di sana itu supervisornya meminta kita untuk publish di jurnal yang SSCI, Social Science Citation Index. Itu nilainya di atasnya Scopus.
Kalau Scopus sudah dianggap biasa sama mereka, sedangkan yang SSCI itu yang persyaratan. Nah ini urutan-urutannya apa saja yang dimasuk di WOS. Ya, ada SSCI itu Social Science Citation Index, ada Science Citation Index Expanded, ada HCI, ada CBCI, ada BCI. Buku itu bisa terindeks di WOS juga. Ya, asalkan kita publish di publisher yang memang dia sering untuk submit ke WOS. Contohnya kayak Taylor Francis, ya book chapternya itu dia bisa terindeks WOS. Kemudian Springer itu book chapternya bisa terindeks WOS, atau Westlaw Publishing itu bisa terindeks WOS. Ya, kalau kita nulis buku yang dia terindeks WOS. Nah, gambarannya seperti ini, ada book citation index di luar daripada yang hijau. Maksudnya gimana? Kalau kita menulis misalkan ke proceeding yang conference proceeding citation index salah satu dari dua ini, kita mensitasi jurnal Acatadit, misal dosen di sini mau jurnal Acatadit itu bisa terindeks WOS gitu, cepat gitu. Maka kalau nulis ke proceeding yang dia terindeks WOS, pastikan mensitasi paper yang ada di jurnal Tajdid. Tajdid itu tadi, bukan papernya sendiri tapi bisa paper orang lain, yang penting dari jurnal itu. Ya, karena nanti ketika Acatadit itu daftar ke WOS, ya, maka akan dicek sudah berapa orang, berapa artikel yang sudah mensitasi artikelnya Acatadit dalam database-nya Web of Science. Nah, database-nya Web of Science itu dihitung dari yang di hijau ini. Nah, ESCI, CPCI, CPCI, HCI. Jadi kalau sampai ke jurnal yang dia terindeks ESCI, pastikan mensitasi paper yang ada di jurnalnya ajar tadi, ya. Apalagi kalau submitnya ke yang SCIE atau SSCI. Nah, itu akan menambah probabilitas terindeks ke WOS-nya. Ya. Jadi ngitung citasinya itu mereka nggak ngitung dari citasi yang di Google Scholar atau di Scopus, tapi ngitung citasi yang ada di database-nya WOS. Karena kita niatnya submit ke WOS. Nah, kalau jurnalnya mau tadi submitnya ke Scopus, maka ya perbanyak citasi tadi itu ke jurnal-jurnal yang mau submit ke Scopus, maka citasinya ke jurnal Acatadit yang niatannya kita untuk ke Scopus tadi. Jadi kita mau submit misal ke IJIMS gitu kan, udah terindeks Scopus, jangan lupa mensitasi artikelnya Acatadit gitu. Nah, dari prosesnya seperti itu, ya. Ya, jadi jangan sampai kita lupa mensitasi jurnal di kampus kita, karena itu nanti eman. Nah, selain kita kemudian mensitasi yang sesuai dengan bidang kita, kebakaran kita. Nah, kalau yang ini yang ada faktor dampak itu kan beda-beda ya. Ada yang namanya H-index, ada yang namanya SNI, ada yang namanya SNP, ada yang namanya SGR. Itu istilah itu macam-macam ya. Ada namanya impact factor. Lah, impact factor itu hanya yang dipunya oleh yang hijau ini, Web of Science. Sedangkan SGR, SNP itu dia dipunya oleh Skimago. Kalau cheat score itu juga dia ngambilnya juga ada yang namanya cheat score gitu di scopus.com/source itu. Nah, jadi kalau Scopus itu keluarannya bisa cheat score dan Skimago. Kalau yang Web of Science keluarannya dia ada impact factor di insight-nya itu sama 5-year impact factor. Nah, kalau Google Scholar ada H-index ini. Ya, ada 10, H10 median, I10 index, H-index. Ya, kalau ngitung H-index itu gimana caranya agar H-index kita 5? Berarti kita minimal itu harus sudah punya 5 artikel yang masing-masing itu disitasi 5 kali. Ya, bukan kemudian kita punya satu disitasi 5 kali. Kita punya satu disitasi 5 kali tetap nanti kehitungnya 1. Maka kalau misalkan kita mau H-index 10 berarti minimal harus punya 10 paper dulu dan masing-masing sudah disitasi 10 kali. Maka itu sudah punya H-index 10. Ya, jadi jangan keliru ngitung H-index ya. Nah, ini yang ya tidak semua jurnal itu punya impact factor ya. Harus selalu diingat. Makanya kan menjadi misleading ketika diwajibkan oleh baik di Ristek maupun di Covertais itu mewajibkan harus ada impact factornya waktu laporan gitu, laporan riset. Itu sebenarnya misleading karena nggak semua jurnal itu punya impact factor. Kalau impact factor yang asli ngeceknya ya di MGL Clarified Home itu ya, kemudian masukkan nama jurnal, kemudian kita cari impact factornya. Cek IF-nya di bagian bawah.
Nah, ini cara ngeceknya di bagian bawah itu. Itu baru impact factor yang betul. Ya, baik sebagai autor maupun sebagai pengolah jurnal ketika kita mau meningkatkan probabilitas kita terindeks WOS, baik jurnalnya tadi. Kalau yang full text database, ini yang seperti ini full text database. Kayak Garuda itu full text database, ada Core itu full text database, ada Econ Store itu juga full text database, ini yang ekonomi. ProQuest itu bisa disubmit juga di ProQuest kalau jurnalnya mau terindeks ProQuest, submit ke ProQuest jurnalnya ya, tapi ProQuest itu hanya minta yang berbahasa Inggris untuk full text-nya. Nah, ini yang kemarin yang kita bahas masalah data repository ya. Jadi kayak Akademia Edu, kemudian Fixer, Zenodo, Data Dryer, Data J, Data Mendeley Data, itu semuanya dia bisa dikatakan sebagai data repository ya. Tempat kita ngupload data. Nah, jadi kalau sekarang kita penulis, tadi itu ditanyakan gimana probabilitas bisa masuk ASEP. Selain template itu sekarang itu lazimnya mereka minta data ya. Data Anda ini sudah diupload di repository data enggak? Nah, misal kita mau submit ke Elsevier, nah maka kita upload data kita di Mendeley. Kalau kita cuma submit di jurnal terakreditasi aja enggak minta kayak ginian mereka. Mereka cuma minta banyak referensinya itu dari jurnal dan jurnalnya jurnal yang kredibel, yang bereputasi. Nah, itu pasti itu udah bisa masuk ke jurnal terakreditasi yang Sinta 2 itu. Karena itu menjadi syarat minimal untuk ketika mereka reakreditasi bahwa semua papernya itu punya nisbah acuan primer yang besar, ya. Maka dari itu kalau strategi kita kalau cuman ke Sinta 2 mau sebagai autor mau terbit di Sinta 2 ya sangat mudah sekali. Ya sesuaikan aja dengan kriteria Arjuna yang sudah kita bahas kemarin ya sebagai autor. Kemarin kan kriteria Arjuna kan pertama judul itu harus efektif ya yang highlight-nya jelas. Kemudian abstrak itu harus gimana, keyword itu harus gimana, cara menulis sistematika gimana, kesimpulan harus gimana dan referensi harus gimana. Itu udah cukup kita bisa Sinta 2 ya. Tapi kalau kita ngomongnya bisa submit ke jurnal bereputasi Q1, Q2, Q3 mereka sekarang lazimnya minta data. Ya kalau misalkan Anda itu berbasis data penelitiannya. Kalau penelitiannya nggak berbasis data konseptual, ya berarti nggak perlu ada data. Bisa enggak kita konseptual? Haruskah? Kan kita udah bahas kemarin ya bisa aja ya. Kayak yang di Sage Open atau bahkan di Taylor Francis itu ada mereka nggak butuh yang pakai data kualitatif atau kuantitatif. Maka konseptual aja menerima ya bisa. Misalkan yang dibahas topiknya menarik menurut mereka. Nah ini preprint repository ya DSSRN, Akademia Edu, ResearchGate, OSF.io. Jadi sekarang ini eranya di mana dosen atau akademisi peneliti itu nggak lagi fokus pada suatu karya yang kita simpan rapat-rapat ya. Kita tulis dikit aja harus kita share ya. Jangan takut lagi kalau gimana kalau nanti diplagiat orang, ditiru orang. Enggak. Justru Anda itu memprotek karya Anda itu dengan Anda men-share duluan sebetulnya. Ya, men-share duluan di mana? Ya bisa di kanal-kanal resmi atau kanal-kanal yang tidak resmi. Kalau kanal yang resmi itu misalkan yang sekarang udah lazim dipakai ya kayak SSRN. Ya orang sosial itu harus kenal SSRN, Social Science Research Network. Punyanya Elsevier itu. Jadi kita buat akun di sana dan kemudian kita upload karya kita di sana meskipun karya itu belum terpublish di jurnal manapun. Karena itu kategorinya adalah preprint repository, belum diterbitkan. Ya, tapi dari situ akhirnya kita udah punya pegangan kalau karya itu udah pernah live gitu di SSRN. Atau bisa langsung kita uploadkan ke osf.io. Kita pilih sesuai bidang kita karena di osf.io itu pilihannya banyak. Ada bidang law, ada bidang social science, ada bidang biologi, campur-campur banyak. Bisa milih bidangnya sesuai apa, nanti kita bisa upload file kita di sana. Kalau untuk file pembelajaran untuk tutorial misal kayak modul segala macam itu bisa taruh di zenodo.org. Nah, di Zenodo itu nanti dapat DOI juga, PPT semuanya upload aja ke situ nanti dapat DOI. Digital Object Identifier berarti akhirnya bisa diakses siapa saja ya. Kalau diupload misal biasa kayak di Akademia Edu misalkan itu enggak dapat DOI, tapi kalau di zenodo.org dapat DOI gratis.
Kalau sama kayak yang ini tadi ini zenodo.org ini ya, sama Fixshare itu dapat DOI gratis kalau kita upload di situ. Dan kita bisa lihat berapa kali udah pernah di-download, berapa kali udah di-share orang, berapa kali udah dilihat orang. Tutorial yang kita buat atau modul yang kita buat atau PPT yang kita buat tadi. Ya. Jadi sekarang udah zamannya begitu, kita langsung upload aja apa yang kita punya. Kayak data itu misalkan kita iseng-iseng mencari di internet berapa jumlah orang mengetweet terkait dengan apa yang marahin COVID-19. Nah, kita lihat, kita pakai alat untuk ngecek, pakai drone emprit gitu, ada yang untuk ngecek sosial media sekarang trennya apa gitu. Oh ternyata ke arah ke sana, kemudian kita masukkan Excel, nah kita upload Excel itu di data.mendeley.com, kita tulisi di deskripsi data tentang apa, kita taruh nama kita. Jadi kita bisa mengklaim bahwa kita pernah meneliti data itu. Itu menarik sekali kalau dilakukan rutin, jadi akhirnya orang bisa tahu apa aja yang pernah kita kerjakan, ya meskipun itu cuma iseng-iseng aja ya nyari-nyari gitu. Nah ini ada yang namanya preprint dan postprint. Nah, preprint sama postprint itu apa? Kalau misalkan kita bikin paper ya, dan ternyata sudah di online kan lebih dulu kayak tadi itu ditaruh di SSRN, kita cek pakai Turnitin, oh ternyata sama, muncul sama. Itu berarti kita plagiat apa enggak? Auto plagiat apa enggak? Enggak. Itu kategorinya itu preprint ya, sesuatu yang belum dipublish. Di webnya Elsevier, di webnya Taylor Francis, di webnya publisher manapun, mereka tidak menganggap suatu tulisan yang dia sifatnya preprint itu sebagai publikasi ya, baik itu seperti tesis, disertasi, skripsi yang di-online-kan di repositori. Jadi kalau dicek oleh Turnitin hasilnya sama mirip, langsung di-exclude ya, karena yang menentukan plagiasi atau tidak itu kan operatornya, sedangkan bukan mesinnya. Jadi mesinnya bilang sama 100%, tapi ternyata samanya dengan repositori yang sifatnya itu belum punya ISSN, belum punya ISBN. Nah, maka itu di-exclude, dikecualikan. Ya, jadi enggak dianggap dia melakukan plagiasi. Ya, itu sebetulnya hal yang perlu diketahui oleh semua orang. Ya, jangan sampai pernah kejadian dulu ada lomba karya tulis ilmiah yang ngecek seorang profesor, kemudian profesornya itu memakai Turnitin dan ternyata hasilnya 100%, pesertanya dinyatakan plagiat langsung tanpa ngecek itu samanya dengan apa. Padahal beliaunya itu harusnya ngecek karena samanya itu ternyata sama dengan tulisan itu sendiri yang sudah diupload oleh yang bersangkutan di repositori Turnitin kampusnya yang hanya bisa diakses lokal. Tapi Turnitin itu kan sifatnya kan dia bisa mengakses semua jaringan yang masuk jaringannya dia. Ya, hal-hal seperti itu harusnya bukan plagiat karena yang papernya itu belum publish juga dan itu paper yang sama. Ya, ini karena yang bersangkutan dianggap plagiat, akhirnya sama profesor tersebut di-share kemana-mana bahwa ini dosen A ini melakukan plagiat, bla bla bla. Padahal kesalahan hanya ditemukan masalah tidak memahaminya antara perbedaan similarity dan plagiasi. Nah, kita sebagai akademisi harus memahami bedanya similarity dan plagiasi. Ya, jangan sampai menganggap Turnitinnya langsung keluar sekian persen, langsung plagiat, tidak bisa. Nah, di kebijakan di kampus Umsida itu kebijakan yang masalah skripsi mahasiswa itu maksimal 20% kesamaan, tapi kalau ditemukan lebih dari 20% itu diserahkan kepada dosen pembimbing untuk melakukan pengecekan apakah itu melakukan plagiasi apa enggak. Ya, jadi semua diserahkan pada dosen pembimbingnya, bukan mesinnya. Nah, kemudian ketika menulis itu juga ini menjadi perhatian penting juga, ya. Niatnya untuk apa nulisnya? Kalau niatnya untuk meningkatkan poin publikasi individu, berarti posisinya pastikan jurnal yang dituju itu bisa meningkatkan poin. Jangan sampai niatnya meningkatkan poin tapi publisnya ke jurnal predatory. Ya, poinnya nggak kehitung ya, maksimal jadinya. Ya, kalau hanya meningkatkan poin publikasi kampus atau kelompok, ya nggak peduli itu predatory, tapi posisinya bisa meningkatkan publikasi kampus ya oke. Nah, kemudian melatih kemampuan menulis, berarti publish di mana aja terserah kan gitu, atau bisa submit langsung ke Q1, di reject beberapa kali. Yang penting ada feedback dari reviewernya, itu melatih kemampuan menulis. Menyebarkan karya tulis ilmiah berarti nggak perlu ke jurnal juga. Nah, berarti posisinya Anda cukup nulis saja, upload ke Medium atau upload ke status Facebook, upload ke page Facebook udah selesai. Ya. Memenuhi kontrak hibah atau syarat lulus ya sesuaikan dengan syaratnya. Syaratnya itu apa? Syaratnya minta Q1 ya jangan kemudian
Anda ngotot masuk dengan cara berbayar pakai makelar kemudian ke jurnal predatory, nah itu menjadi yang salah karena syaratnya itu tidak menginginkan hal tersebut. Nah, kalau yang terakhir itu citasi dan indeks. Nah, itu sekarang jamak sekali. Berarti dia publikasi itu cuma untuk meningkatkan citasinya dia saja. Jadi dia hanya melakukan self citation banyak. Secara kode etik memang tidak diperkenankan, tapi ya karena kebutuhan akreditasi kampus sekarang ini mengharuskan citasi sekian untuk mahasiswa, citasi sekian untuk fakultas ini harus sekian dalam 3 tahun terakhir. Ya mau nggak mau akhirnya niat itu menjadi ada. Nah, niat untuk publikasi meningkatkan citasi dan indeks. Ya berarti strateginya juga harus beda lagi. Ya. Karena selalu diingat itu jurnal bagus itu belum tentu artikelnya bagus. Ya bisa saja artikel Anda yang jelek masuk ke jurnal bagus karena Anda ingin belajar. Tapi jurnal jelek belum tentu artikelnya jelek. Bisa saja artikel Anda yang bagus masuk ke jurnal jelek karena Anda ingin instan gitu. Nah, tapi tidak semua yang instan itu jelek. Ya, bisa saja posisinya Anda ingin melakukan itu untuk menyelamatkan posisi kampus atau ingin menyelamatkan proses studi, ya kan bisa aja ya. Ya, jadi posisinya yang instan itu belum tentu jelek juga. Ya. Jadi niat itu yang awal ya untuk menulis itu tadi kan ya. Karena dari situ baru kelihatan Anda mau bikin yang kayak gimana, baru diatur strateginya. Ya, jadi kayak tadi itu gimana komentar dari reviewer apa aja, itu tergantung niatnya apa. Niatnya yang bagaimana karena nanti beda-beda persepsinya. Ya, kalau berdasar pemerintah itu kan ini yang makanya saya masukkan di SK kami itu yang hibah publikasi ilmiah itu masalah bisa ditelusuri online ya. Ini penting karena ada jurnal nasional itu meskipun punya ISSN dan online, tapi dia nggak bisa ditelusuri online. Nah itu unik. Ya, contoh seperti kayak jurnal Kompartis 7, itu jurnalnya itu jurnal online, tapi nggak terindeks Google Scholar. Tapi buat kepangkatan nilainya penuh, karena yang menerbitkan Kompartis 7. Nah itu kan nggak adil begitu, ya. Nah, padahal itu kan dia nggak terindeks Google Scholar, yang penting online gitu aja. Ya, jadi di situ kita perlu bisa memasukkan di kriteria untuk kampus masing-masing itu mudah ditelusuri online. Kenapa? Karena nanti impact-nya itu sebenarnya nggak masalah poin, impact-nya itu nanti masalah diseminasi karya tersebut. Ya, orang bisa mensitasi itu kan karena bisa ditelusuri online. Ya, jadi itu harus selalu kita ingat. Nah ini yang internasional itu kadang yang lupa juga masalah penulis tadi itu ya minimal 2 negara setiap terbit. Ya, mengklaim jurnal internasional tapi tiap terbit itu cuma 1 negara atau negaranya regional. Nah, kita harus ngecek juga. Dan jurnal internasional yang di luar sana yang mengklaim internasional itu kadang juga aneh juga. Ada suatu jurnal internasional itu yang agar bisa terklaim sebagai jurnal internasional mereka bikin autor abal-abal. Bukan lagi papernya itu abal-abal, autornya abal-abal. Jadi ada paper A dengan autor X gitu, kemudian agar dia ada banyak diversifikasi negara dimasukkan nama afiliasi asing meskipun orang itu enggak ada ya orang istilahnya bukan lagi ghostwriter itu udah kalau ghost kan masih ada entitas aset orangnya ya zatnya itu kan udah enggak ada ya udah betul-betul enggak ada entitasnya cuma nama karangan dan afiliasinya dialihkan ke luar negeri ya jadi seolah-olah autornya itu ada dari banyak negara gitu padahal itu sebetulnya ya autornya cuma dari negara itu aja itu ada jurnal yang kayak gitu ya jurnal-jurnal predatory banyak yang kayak gitu. Jadi kita perlu waspada juga. Nah, kemudian ada jurnal internasional bereputasi. Ya, ini yang memiliki faktor dampak. Ya, faktor dampak itu yang tadi, yang dia itu memang memiliki impact factor atau paling enggak dia ada SNP atau SJR. Ya, SNP atau SJR-nya berapa? Itu perlu kita cek. Kalau SNP SJR ngeceknya berarti di Skimago. Ya, kalau impact factor ngeceknya di Web of Science, Insight. Nah, sayangnya di Indonesia ini tidak ada satupun kampus yang melanggar Insight. Tapi herannya pemerintah mewajibkan kita publish ke jurnal impact factor. Padahal pemerintah nggak mampu membiayai itu. Gitu. Nah ini Seven Heaven Publisher. Ini penerbit yang dianggap oleh kayak apa namanya itu penerbit yang udah nggak ada salahnya gitu loh. Nah, kita terbit di situ itu udah pasti merem aja asesornya itu, asesor kepangkatan. Oh terbit kemana? Oh terbit ke Sage. Oh langsung sudah. Nah, padahal belum tentu juga tadi kan di paper yang terbitan Sage itu bagus papernya. Bisa aja paper jelek lolos itu juga gitu. Nah, tapi kalau kita terbit ke sini udah pasti dianggap bagus gitu papernya ya.
Nah, bisa aja karena hoki, ya bisa aja bisa terbit di situ gitu. Nah, makanya kita tapi kalau mau belajar ya usahakan submit pertama kali ke 7 publisher ini, ya. Kalau kita di bidang ke apapun itu ya, kalau saya hukum itu targetnya ya pasti ke TF karena yang paling banyak jurnal hukum yang terbitan ternama itu dari Taylor Francis. Nah, submit dulu ke Taylor Francis pasti. Nah, di sana di-reject model gimana, ya nggak apa-apa, nanti submit lagi. Yang penting itu kita punya latihan. Nah, ketika kita udah lama sering submit, dilatih, diasah terus untuk submit dan reject, submit, reject, ya setiap ada penolakan itu kan pasti ada usaha yang berlebih. Ya, jangan sampai kemudian kita ada penolakan, kemudian kita gantung diri. Gitu. Jadi terus penolakan nggak apa-apa terus ya. Penolakan itu nggak apa-apa, itu merupakan bahan bakar. Nah, jangan sampai kita putus asa ketika ditolak ya. Jadi terus-terus submit terus. Pokoknya kuncinya gimana caranya bisa tembus itu ya submit terus pokoknya sampai tembus. Meskipun paper kita nggak karu-karuan gimana, submit aja. Toh nanti di-reject toh. Nah, kan nanti posisinya kita dapat feedback ya. Minimal kita belajar gimana caranya submit. Caranya submit itu susah loh. Kalau nggak dilatih itu kita nggak akan pernah tahu caranya submit. Dan akhirnya menyuruh orang lain membayar sekian juta untuk mensubmitkan saja. Dan itu memang terjadi saat ini. Ya, kawan-kawan saya itu banyak sekali yang profesi jasanya mensubmitkan kayak gini nih, bayar 2,5 juta, 3 juta hanya untuk mensubmitkan. Ketika reviewernya kemudian punya komentar, dikembalikan lagi pada author. Yang bersangkutan hanya jasa mensubmitkan saja. Ya. Jadi kita harus belajar submit. Ya, belajar submit. Karena kalau mau submit itu yang diisi itu banyak. Banyak sekali yang diisi. Ya, preparation-nya, dokumennya, apa yang perlu kita siapkan itu banyak. Nah, makanya kita perlu belajar. Kalau udah terbiasa 2-3 kali submit, itu enteng sekali submit, kita udah punya celahnya ada. Ya, bahkan ada kawan itu yang dia kuliah di UGM, dia sukanya mensubmitkan paper bimbingannya dia ke jurnal. Hanya dia setahun itu bisa sampai 70, 80 paper setahun ke jurnal Q1, Q2. Karena dia itu mensubmitkan paper-paper mahasiswanya aja. Paper mahasiswanya dikepul sama dia, kemudian dia yang bertugas mensubmitkan gitu aja. Ya, yang kemudian yang revisi siapa ya? Dikembalikan lagi pada mahasiswanya untuk revisi. Nah, jadi posisinya di situ akhirnya paper dia banyak, setahun bisa 70, 80 paper. Ya, jadi kita terbiasa mensubmit, harus belajar. Ya, kalau yang asosiasi universitas ternama ini saya nggak tahu sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Jadi kalau asosiasi itu kayak ada tadi itu IEEE itu yang elektro. Kemudian kalau misalkan ada lagi ada apa kayak bahasa Inggris itu kayak apa TEFL, Asian TEFL gitu-gitu itu buka asosiasi ternama. Itu bisa dipakai. Nah, ini yang publisher based ya kemarin kita udah bahas. Tapi ini link yang untuk mencari jurnalnya berbasis pada AI, artificial intelligence ya. Jadi Bapak Ibu bingung ini paper saya ini enaknya submit kemana ya? Saya mau tujuannya ke Elsevier aja. Udah klik yang journal finder di Elsevier, upload abstrak, upload keyword, sama upload judul. Nanti dia yang akan mencarikan jurnal yang cocok untuk paper Bapak Ibu. Nah, langsung submit di situ aja karena itu sudah dicarikan oleh mesin ya. Nah, ketika disubmit reject, ya coba yang lain lagi satunya. Cepat kalau itu responnya beda dengan respon jurnal Indonesia yang bisa sampai 6 bulan nggak ada kabar, 7 bulan bahkan 2 tahun nggak ada kabar gitu. Ini cepat 1 bulan itu udah ada kabar dia. 1 bulan nggak sampai itu karena semuanya berbasis pada SOP perusahaan ya. Jadi seminggu itu mereka udah punya respon. Jadi ada kayak SOP perusahaannya udah bagus ya. Jadi kita enak sambil belajar ngerespon email ya. Nah, ini link-linknya. Kalau yang general based itu macam-macam, itu general ya, kayak yang dan editing itu sekaligus sampai dia itu melakukan pelayanan proofreading. Kemudian ada yang jurnal guide itu juga sama ada pelayanan proofreading. Semua publisher itu punya pelayanan proofreading. Jadi kalau kita misalkan dapat hibah, pastikan itu menganggarkan untuk proofreading jurnal yang dituju. Jadi setiap jurnal yang kita tuju, misal Elsevier, Springer, itu dia punya layanan proofreading sendiri. Nah, kalau kita pakai proofreadingnya mereka, itu probabilitas untuk masuknya lebih tinggi. Bahasa Inggris kita pasti akan diperbaiki sama mereka. Ya, tapi meski ada tambahan cas biaya, ya, tapinya kan jelas daripada kita naruh di luar dari punya mereka dan itu enggak jelas hasilnya gitu. Ya.
Contoh misalkan kita mau yang high ranking jurnal ya, itu kan dia bisa aja terindeks, bisa aja nggak terindeks. Ada high ranking jurnal itu dia nggak terindeks. Contoh di bidang politik. Di bidang politik itu ada jurnal miliknya apa itu Universitas California apa ada teman saya bilang ini di asosiasi politik jurnal ini jurnal sangat beken tapi dia nggak terindeks Scopus. Nah, tapi di bidang kepolitikan ini jurnal ini yang paling bagus. Lah kita harus tahu bidang keilmuan kita apa dan yang high ranking jurnalnya apa. Nah, ini bisa model-model seperti ini ngeceknya. Kalau tujuan kita pengen instan gitu aja, ya akhirnya kita pakai yang predatory jurnal. Dia terindeks memang, tapi nggak pakai review. Terindeks Scopus iya, tapi kemudian nggak pakai review. Kita bayar terbit. Tapi kemudian sebulan kemudian dia discontinue, ya, dicek dikeluarkan dari Scopus. Uang Anda hangus. Ya, sama seperti itu. Yang penting terbit dan terindeks Scopus. Ya ini yang sering juga dipakai oleh konferen-konferen itu mereka pakai gini-gini ini ya. Kalau konferen pakai yang high ranking susah karena yang high ranking itu dia minta yang papernya itu yang full bukan yang ala konferen ya. Kecuali kalau yang low ranking jurnal. Nah, low ranking jurnal itu terindeks memang tapi dia nggak terlalu banyak review. Contohnya kayak Acers Publishing itu yang link saya kasih itu dia linknya sekarang udah discontinue dia. Padahal dia dulu itu Q2 itu Charlie itu. Sekarang udah discontinue. Itu contoh untuk dia terindeks tapi nggak terlalu banyak review. Ya, dia low ranking university atau dia fake association atau dia corporate, ya bisa aja. Ada juga yang parah itu fake journal. Fake journal ini parah dia. Dia meniru dari jurnal yang ada kayak clone gitu namanya. Contoh seperti kayak jurnal Jiaotong, Jiaotong University itu banyak yang kejebak di situ. JSJU linknya itu banyak kejebak di situ orang Indonesia. Tertulis di Skimago ada, Q2 ada. Tapi ketika kita terbit di situ nggak akan terindeks Scopus seperti kita. Kenapa? Karena ternyata yang terindeks Scopus itu yang versi cetak. Dan jurnal ini nggak ada versi online-nya. Dan kita submit ke versi online, versinya punya penipu tadi. Ya, jadi itu banyak yang jurnal-jurnal yang menipu kayak gini nih. Ya, jadi hati-hati kalau kita submit atau ada orang yang nawari lewat email ke jurnal terindeks Scopus dan kemudian pakai jalur belakang, jalur apa begitu, bayar sekian juta. Hati-hati kena yang clone hijack jurnal atau yang fake jurnal. Kalau predatory jurnal ya masih terindeks lah, tapi kemudian dia tiba-tiba aja udah discontinue begitu. Ya contohnya kayak terbitan Blue Ice itu IJRTI. Sekarang semua yang terbitan Blue Ice itu udah discontinue. Ada jadi yang jurnal biasa ya, regular jurnal ya, jurnal baru dan tidak terindeks. Banyak kali yang kayak gini. Ciri awalnya itu berarti dia nggak transparan prosesnya, nggak jujur memberikan informasi, nggak sesuai antara kebijakan dan praktek, dan diseminasi nggak jelas. Nah ini kita bisa terapkan untuk introspeksi diri di jurnal kita masing-masing. Kita prosesnya udah jelas enggak, informasi udah jelas enggak, kemudian kebijakan dan prakteknya udah sesuai enggak. Di kebijakan bilangnya nggak bayar, tapi ternyata masuk bayar. Nah, di kebijakannya bilang bayar sekian, ternyata lebih mahal lagi. Ya, nah, diseminasinya nggak jelas, maksudnya kayak tadi itu nggak bisa ditelusuri online. Nah, ya, mencari jurnal tujuan di Scopus itu pertama niat tadi dulu ya, kemudian kita buka scopus.com yang source ini gratis bisa diakses siapapun karena sifatnya free asalkan lebih enak itu login pakai loginnya Mendeley. Ya, kita kalau punya akun Mendeley login pakai akun Mendeley ke scopus.com/source. Nanti bisa ngunduh Excel-nya. Excel-nya itu isi semua yang ada di Scopus. Banyak sekali itu datanya itu. Nah, data jurnalnya. Nah, baru kemudian difilter. Filternya misal difilter sesuai dengan nama jurnal, difilter sesuai dengan publisher. Kayak tadi kita mau nyari publishernya Springer aja, dicek seret yang terindeks Scopus yang mana. Pastikan belum discontinue, cek perbandingan jumlah artikel tiap tahunnya. Ini yang menarik itu membandingkan jumlah artikel tiap tahun. Ya, menariknya itu karena ada juga jurnal yang bagus itu ternyata artikelnya itu kayak nggak pakai proses review gitu. Jadi prosesnya itu cepat gitu. Nah, contoh misalkan ada ngasih contoh nggak ya di sini ya? Oke. Oh nggak ada ini nggak ada. Bisa dicek sendiri aja nanti bisa di scopus.com/source itu jumlah artikel yang terbit tiap tahun itu berapa. Jadi bahasanya begini, misal jurnal Helion misalkan, itu tahun kemarin itu terbitnya 2000. Kemudian tahun ini belum tengah tahun itu udah tembus 5000. Nah ini sebenarnya anomali dia.
Nah, anomali karena dia udah nggak wajar naik tingginya. Nah, berarti kita bisa probabilitas kita masuk itu lebih tinggi di situ. Nah, kita submit aja, ya. Bisa aja nanti kita bisa masuk, ya. Karena biasanya terjadi kayak ada perubahan editor atau perubahan kebijakan, akhirnya dia lebih ya, tidak terlalu ketat proses reviewnya. Ada jurnal yang kayak gini, ya. Nanti bisa diteliti aja di terbitan tiap tahunnya. Tapi kalau terbitan tiap tahunnya itu stabil naik turunnya itu normal kayak tahun kemarin 30 setahun, sekarang 40, kemudian tahun sebelumnya juga 45. Jadi naik turunnya itu stabil ya. Ini jurnalnya ketat. Nah, jadi ngeceknya itu enak sebenarnya ngeceknya. Oh, ini enak ya. Oh, jurnal ini kok tiba-tiba naik drastis turun, naik drastis ya. Itu jurnalnya berarti nggak ketat. Nah, 3 hal yang menyatakan jurnal dikeluarkan dari Scopus itu metrik, radar, sama publication concern. Nah, contoh misalkan ini ya, ini jurnal yang dia itu dianggap sangat ketat. Nah, 0,04 peringkatnya 116 dari 120. Ya, ini dia bisa dianggap dia jurnal yang sebenarnya agak ketat. Ya, dari 3 CT 74 dokumen. Nah, kemudian ada lagi jurnal ini yang dikeluarkan dari Scopus karena dia radar. Radar itu bahasanya apa ya? Ini tadi ya dari 195 ke 8.000. Nah, itu 2018 195 tiba-tiba kok meledak jadi 8.000 dokumen. Nah, ini anomali nih, ini langsung di discontinue sama Scopus. Maka sama hati-hati kalau muncul submit ke jurnal yang model kayak gini nih, ya. Kemarin cuma ratusan, sekarang udah 8.000-an. Nah, Anda submit, accept, terima, bayar, langsung discontinue besoknya atau 1 bulan kemudian discontinue. Ya, karena kayak gini ini nggak boleh di Scopus karena anomalinya terlalu tinggi, ya. Dia antara statistik yang tahun kemarin sama sekarang itu terlalu tinggi. Nggak boleh. Kalau yang ini masalah radar dia, ini terlalu rendah untuk citasinya. Masalah metrik terlalu rendah. Kemudian ada lagi yang model lagi itu publication concern. Nah, publication concern itu seperti ini. Jadi ada orang yang melaporkan bahwa jurnal itu nggak melalui proses review. Lapornya kemana? Ke Skimago. Jadi kita buka Skimago, JR itu, kemudian kita cek di bawah sendiri pasti banyak komen. Kalau sepi komen, oh jurnal ini aman-aman saja. Kalau komennya banyak, Anda baca semua komen itu, nah, kira-kira komennya menjurus negatif apa positif. Kalau negatif ya hindari jurnal itu. Karena nanti jatuhnya kayak gini. Ada yang komen negatif, kemudian ini menjadi tolak ukur bahwa terjadi malpraktek pada jurnal itu. Ya, jadi cara menyisirnya seperti itu, mengeceknya. Ya, ini cara-cara untuk timeline untuk laporan-laporan di Crossref itu. Nah, kalau Anda mau pelajari lebih lanjut masalah yang predatory atau pseudo jurnal, itu ada link yang saya kasih untuk ke sana. Itu kemarin materi-materi ini kayaknya belum saya share ya, nanti saya share semua. Biar bisa diklik link-linknya. Ya. Nah, ini dari saya seperti itu sih untuk masalah sharing masalah predatory jurnal ini. Kalau misalkan ada yang mau enggak didiskusikan silakan. Ya, matur suwun Pak Multazam. Banyak ilmu baru tadi yang bisa kita peroleh. Kalau kita jurnal Indonesia ini untuk terindeks Scopus itu apa memungkinkan, Pak? Ya sangat mungkin Pak, cuman antara kita paham caranya sama kita mau enggak menjalaninya itu hal yang berbeda gitu. Contohnya kayak di Umsiden, saya tahu caranya, tapi kalau mau menjalaninya agak ribet gitu. Karena terhambat pada masalah banyak hal, misal kultur, masalah SDM juga, masalah konsistensi melakukan. Ya contoh misalkan kayak Scopus ini kan dia minta konsistensi terbit, sama konsistensi tiap terbitan itu ada dari luar negeri, konsistensi diversitas, konsistensi citasi ya, itu juga harus ada. Dan sama konsistensi masalah diversitas editor. Nah, itu juga harus ada dari banyak negara. Nah, itu kalau ada jurnal kami yang sudah memenuhi kualifikasi itu yang JIS itu yang tadi saya pernah share itu konsistensi itu udah ada, tinggal percayaan dirinya untuk submit. Karena kalau misalkan udah di reject itu ada embargo, Pak. Jadi di embargo sampai 5 tahun, 2 tahun nggak boleh submit lagi ke Scopus. Nah, ada embargo itu, iya. Kejam ya.
Iya, jadi kita harus hati-hati kalau submit juga ke Scopus. Hmm. Ada satu kampus di Indonesia ini yang satu kampus di jurnalnya nggak boleh lagi submit ke Scopus selama 5 tahun, Pak. Karena pernah dia itu secara massal kirim ke Scopus, semua jurnalnya disubmit ke Scopus gitu aja. Dan semuanya di reject dan akhirnya kampus itu nggak boleh lagi submit ke Scopus selama 5 tahun. Ya. Nah, kita harus hati-hati untuk submit. Tapi untuk bidang keagamaan, sekarang ini opportunity sebetulnya untuk submit ke Scopus asalkan basic kriterianya terpenuhi, yakni pertama adalah dia citasi di Scopus itu banyak, kemudian diversitasnya ada, dan minimal metadata berbahasa Inggris. Sebetulnya nggak sampai full text harus berbahasa Inggris, metadata berbahasa Inggris sebetulnya. Ya, kalau kita lihat di jurnal-jurnal Malaysia itu banyak yang berbahasa Malaysia tapi terindeks Scopus Pak itu Pak. Iya, itu yang di Indonesia itu belum ada yang mencoba karena doktrin dari Kemenristek full text itu harus berbahasa Inggris. Akhirnya mereka semua berbondong-bondong di bahasa Inggris kan, padahal bahasa Inggrisnya nggak pas gitu. Akhirnya nggak ada yang baca gitu. Yang butuh itu orang Indonesia, artikelnya berbahasa Inggris, bahasa Inggrisnya nggak jelas di sana, nggak ada yang baca papernya karena dipaksakan berbahasa Inggris. Iya. Ya, selamat siang Pak Adam. Iya. Ya, saya ada pertanyaan Bapak. Itu Iya. saya dengar ya pernah dulu baca ada jurnal di Australia itu yang penulis luar negerinya itu didominasi oleh author-author dari Indonesia. Dan setelah 2 tahun atau nggak salah itu akhirnya discontinued dari Scopus. Itu benar nggak sih? Jadi kalau misalnya sebuah jurnal itu didominasi oleh penulis asing dari satu negara saja, itu bisa mungkin bahkan di embargo atau di discontinued dari asosiasi jurnal lain yang diikuti gitu. Terima kasih. Ya, betul ya. Jadi kan tadi itu ya, jadi posisinya itu diversitas itu kunci di Scopus itu. Apalagi sekarang autor Indonesia itu masuk ke autor yang diwaspadai gitu. Karena sering sekali autor Indonesia itu mayoritas di jurnal predator. Ya. Jadi mayoritas autor Indonesia itu kayak Malaysia zaman dulu ya atau India 3 tahun yang lalu gitu. Di mana hype Scopus itu mulai muncul dan banyak yang terjebak di hype itu masuk ke jurnal-jurnal predatori. Sehingga akhirnya kalau ngomong IPBN dulu kan ada India, Pakistan, Nigeria, Bangladesh gitu kan ya. Sekarang nambah lagi itu Indonesia ya. Jadi IPBN gitu. Indonesia menjadi autor yang diwaspadai baik dari jurnal maupun dari Scopus itu sendiri. Nah, makanya kita sebagai autor Indonesia itu tadi itu berhati-hati ketika submit ya, pastikan kita submit yang ke jurnal-jurnal yang kredibel saja agar predikat itu enggak terus-terusan melekat di autor Indonesia gitu. Ya, makanya kalau kita submit ke jurnal kita cek jurnal itu didominasi negara mana gitu. Kalau dominasinya negara Indonesia ya di luar jurnal Indonesia sendiri ya, tapi jurnal luar negeri tapi didominasi negara Indonesia itu masa depannya suram gitu jadinya posisinya ya. Bahasanya begitu ya. Makanya kan kita tadi harus hati-hati saat ini kalau submit ke mayoritas jurnal yang mayoritas dari Indonesia. Kecuali kalau memang dia secara topik tematik Indonesia. Contoh kayak jurnal di Prancis ya. Ini saya contohkan ya. Ada contoh itu jurnal namanya jurnal itu Archipel namanya. Bentar, bukakan. Ya, ini jurnal Archipel ya. Jurnal Archipel ini menerima 3 bahasa. Menariknya, salah satu bahasanya itu bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia sama bahasa Perancis sama bahasa Inggris. Karena dia membahas tentang Insulindia, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei, dan Timur Leste. Maka bahasan-bahasan yang di dalamnya sini ini, dia banyak membahas sejarah-sejarah Indonesia. Nah, kayak sejarah G3 buku SPKI, kayak gitu-gitu itu banyak di jurnal ini. Meskipun dia terbitannya dari Perancis, dan dia kayaknya sekarang Q3 ini. Ya ini Buru Island, nah yang nulis orang luar, tapi dia ada dari Indonesia juga ada.
Nah, kecuali yang model kayak gini, ini beberapa edisi dia nerbitkan versi Indonesia dan autornya orang Indonesia semua. Nah, kecuali yang kayak gini memang secara topik, secara scope itu memang autor Indonesia, ya. Nah, kita perlu ngecek juga seperti itu. Ya, tadi ada yang nanya juga masalah Skimago ya. Sekarang kita coba Skimago. Nah, dia ada yang nyala Skimago ini sebenarnya sumbernya dari scopus.com/source. Tapi kelirunya kita itu Sora diarahkan semuanya ke Skimago. Padahal Skimago ini nggak update ya Bapak Ibu ya. Jadi harus hati-hati. Yang update itu sebelumnya bukan di Skimago. Yang update itu di sini. Sebagaimana di materi saya tadi itu. Focus.com. Kemudian kita login pakai loginnya Mendeley. Akunnya Mendeley. Ya. Nah, kemudian kita langsung pilih yang source, ya, pilih yang source. Nah ini update kalau di sini. Jadi kalau dia misal discontinue ada tulisannya discontinue. Kalau dia di Skimago nggak ada tulisannya discontinue, bisa terjebak kita. Nah, misal kita ngecek apa tadi itu ya, ZWE itu ada nggak Mas yang jurnal ini? Oh nggak ada sudah. Apa jurnal apa yang mau dicek ini misal? Studia Islamika. Nah itu Studia Islamika. Nah misal ini ya, ini persentil 78%. Nah berarti ini Q2 ya. Karena dia antara 99 sampai 75. Berarti dia Q2. Kemudian kita buka. Nah kayak gini ini kan meskipun di sini tulisannya 2020, 2021 ini dia masih terindeks. Kenapa? Karena nggak ada tulisan discontinue di sini, ya. Nah, jadi harus ngelihatnya di situ. Biasanya banyak yang rewel ini belum 2021-nya nggak ada, ini nggak terindeks Scopus ini 2021. Enggak, bukan begitu. Karena di sini dia belum diupdate data yang terbaru. Nah ini yang saya maksud tadi terbitannya ya. Terbitannya ini kan 18, 18, 20, 18, 18, 16. Ini sangat ketat sekali yang kayak model kayak gini nih. Ya. Nah, ini kalau ngelihat. Jadi saran saya kalau ngecek jurnal itu scopus.com/source bukan ngecek di Skimago. Karena kalau di Skimago itu udah update datanya dan datanya nggak ada informasi ini masih terindeks Scopus atau enggak. Ya, tapi kita bisa ngecek komentar di situ di Skimago. Contoh komentar di Skimago itu seperti ini ya. Skimago JR. Ini jurnal yang lagi tren sekarang untuk nerbitkan multidisiplin ya, jurnal predatory. Ya, Psikologi and Education, nama jurnalnya. Ini jurnal predatory nih. Nah, Anda bayar aja dia terbit. Nah. Komennya pasti ada kalau jurnal predator kayak gini ini pasti banyak komen. Ini loading komennya si loading. Ya. Namanya jurnalnya Psikologi and Education. Kita tahunya dia predator bagaimana? Anda coba bukalah jurnal ini, jurnal dicek di dalamnya, pasti terbitannya itu campur-campur. Ngomongnya psikologi education pasti ada bidang hukum, ada bidang agama, terbit semua di situ dia. Tapi kalau orang yang mau niatnya studi buat lulus disertasi, ya pokoknya Scopus masih ada, bayar selesai terbit lulus gitu. Nah, ada masalah. Ini loadingnya lama ini, komentarnya berarti banyak. Ya, bisa dicek sendirilah nanti jurnal Psikologi and Education ini. Ini jurnal keempat. Mudah sekali ke sini, Anda siapkan uang aja untuk bayar $250. Tapi kemudian nggak tahu sampai kapan dia di Scopus. Bisa aja nanti kuartal 3 ini dia di discontinue dari Scopus. Ya bisa aja. Ini Q4 terus ini, konsisten Q4 dia. Banyak yang kayak gini di Scopus ini ya, jurnal-jurnal yang sifatnya yang penting bayar terbit itu banyak. Jadi kalau jurnal predatory di Scopus itu banyak ya. Kalau mau instan-instan, yang penting Scopus itu banyak sekali. Banyak. Ya, bisa dicek sendiri ya. Ini saya nunggu lama sekali komentarnya nggak keluar-keluar. Intinya bisa dicek sendiri di situ. Kemudian apalagi pertanyaan mungkin ada yang ditanyakan lagi.
Bagaimana menggunakan Mungkin itu, Pak. bagaimana Jurnal Predator itu apakah selamanya apa itu, jelek, Pak, itu, Pak? gimana, Pak? Jadi jurnal Predator itu Gimana, apa Pak Ahmad? semuanya jelek gitu loh, semuanya tidak perlu kita mencoba untuk berlatih di situ gitu. Ya, kalau kita berlatih itu enggak di jurnal Predator, Pak, tapi di 7 publisher besar tadi. Kalau di jurnal Predator itu jurnal instan. Ya, kita butuh buat syarat lulus, buat syarat penelitiannya IBA-nya selesai gitu. Nah, itu buat gitu-gitu itu jurnal Predator itu. Nah, itu memfasilitasi di mana ada demand kan situ ada supply, Pak. Ini bisnis yang biasa itu. Nah, tapi kalau kita mau melatih ya, kalau kita mau melatih itu ya ke 7 publisher besar tadi itu, kita sampai ke situ, kita ada apa? Feedback dari reviewer, feedback dari itu. Kalau Predator nggak ada feedback sama sekali, Pak. Udah submit, kemudian dicek, udah sesuai apa dengan skupnya dia, bayar. Kadang malah nggak sesuai skup, pokoknya bayar gitu aja. Udah terbit. Ya. Di Scopus banyak. Tapi kalau jurnal Predator yang dia pinter sekarang ini banyak mereka menolak author dari Indonesia. Karena tadi itu orang Indonesia itu sukanya buat kepangkatan dan GB, dan ketika buat kepangkatan GB dicek asesor, asesornya lapor ke Scopus. Masa paper kayak gini ini bisa terbit gitu. Nah, akhirnya kemudian jurnal tersebut dicek lagi oleh Scopus, jurnal tersebut discontinue. Akhirnya pebisnis jurnal Predator ini nggak suka sama author Indonesia gitu. Karena author Indonesia ini sukanya lapor-laporan gitu. Nah, pemerintahannya itu sukanya ikut campur. Nah, tapi kalau orang Malaysia, orang India wis nggak ngurus, yang penting Scopus melebu. Nah, tapi kalau orang Indonesia, pemerintahannya suka ikut campur kayak gitu itu ada Anjani, ada ya, campur semua dicampuri. Ya, jadinya mereka kayak antipati sama author Indonesia akhirnya. Nah, kecuali ada beberapa ya enggak ngurus, penting terbit, ternyata sebulan kemudian dia discontinue karena dilaporkan oleh pemerintahan Indonesia. Ya. Sekarang banyak kayak gitu, Pak. Kejadian dilaporkan ke Scopus dan akhirnya jurnalnya discontinue. Dan yang melaporkan ya pihak Ristek, pihak asesor gitu yang melaporkan. Ya. Jadi berarti kita lebih kalau belajar ke yang 7 tadi, Pak. Ya, ke 7 tadi, Pak. Nah, jangan submit ke yang 7 tadi. Kalau yang Emerald, kalau pengen respon cepat jangan ke Emerald, tapi ke yang selain Emerald. Kalau yang Emerald itu responnya agak lama. Dan saran saya kalau mau respon cepat lagi, yang benar-benar diterbitkan oleh penerbit itu. Karena ada yang hosting. Ya. Ada jurnal itu yang hosting saja di penerbit itu. Kalau diterbitkan penerbit itu, di papernya ada tulisan published by gitu. Nah, itu berarti dia diterbitkan oleh penerbit yang tadi beneran. Tapi kalau ada tulisannya hosting by, nah itu bukan diterbitkan penerbit itu. Itu yang respon pengelola aslinya. Bisa aja dari kampus, bisa aja dari asosiasi gitu. Kalau Pak pengen yang profesional direspon ya yang ada tulisannya di papernya itu published by Elsevier, published by Taylor Francis gitu. Nah, dicek dulu paper yang terbit, tulisannya apa di situ, di jurnal itu. Nah, ini juga ada yang tanya bagaimana membuka paper yang dia berbayar gitu. Ya jelas saja membayar ya. Nah, membuka kunci ya. Karena kan membuka kunci kalau berbayar berarti membayar. Nah, tapi gimana caranya buka yang tidak berbayar? Nah, kan bisa aja pakai yang ilegal. Tapi kan ilegal itu pertanyaannya kan ya apa kita merasa berdosa apa enggak gitu kalau pakai yang ilegal gitu. Kalau merasa baik-baik aja karena itu darurat ya, berarti dianggap itu dimansuh gitu ya kan. Jadinya kan oke-oke saja gitu. Pakai Skyhub gitu kan ya. Tapi ya kalau misalkan merasa ideal nanti ini berarti berdosa. Jadi yang jangan pakai Skyhub, berarti usahakan email kepada autornya, tanya apakah masih punya papernya yang secara soft copy apa enggak gitu. Kalau autornya udah meninggal, email kepada kampus dari autornya. Apakah kampusnya nyimpen apa enggak gitu. Ya, itu aja caranya. Atau pakai yang kemarin saya share itu icon PDF. Itu berarti kita nyoba tanya di Twitter, ada enggak orang yang punya paper ini pakai hashtag icon PDF. Kalau ternyata ada yang punya, nge-share. Kalau enggak ada ya enggak nge-share dia. Bagaimana kan menggunakan Grammarly? Yang menggunakan Grammarly ya berarti langganan Grammarly ya. Kalau saya jelaskan ya agak susah juga. Kita harus pakai Grammarly dulu. Sebenarnya tools-tools kayak gini ini nggak akan berguna kalau kita nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Jadi tools ini hanya untuk polish, ya bukan untuk translate. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris tapi kita pakai Grammarly, kita nggak akan tahu mesinnya itu benar apa salah.
Nah, benar enggak? Jadi kita itu percaya mesin aja kan, dicek Grammarly kemudian kita percaya aja, padahal mesinnya salah gitu bilangnya. Jadi mesin Grammarly, mesin ProWriting itu semuanya mesin semua. Yang menentukan benar salah ya native speaker. Ya, makanya sama kayak Turnitin itu kan yang menentukan benar salah kan bukan mesinnya, tapi stakeholdernya. Nah, kalau Anda pakai Grammarly, ProWriting kayak gitu-gitu itu, pastikan Anda proofreadingkan lagi ke native speaker, ya. Nah, cara yang paling mudah itu ya nggak usah pakai Grammarly atau ProWriting kayak gitu. Itu cukup Anda pakai Google Doc atau Google Translate itu ya, tapi kalimatnya itu Anda bikin yang pendek-pendek. Nggak sampai 12 kata tadi ya per kalimat. Anda bikin pendek-pendek dan ada transitional word. Pakai Google Doc itu langsung tertranslate dengan bagus dia. Ya, kuncinya yang harus dicek adalah konsistensi term. Jadi misalkan Anda membahas masalah term yang hanya diketahui di bidang Anda. Kalau kemarin saya mencontohkan kan BUMDes. Nah, dia menuliskan BUMDes itu sama Village Owner Enterprise semuanya dalam satu paper itu, ataukah dia berubah-berubah? Karena kan translate kan dia campur-campur kan ya biasanya kan ya nggak konsisten. Nah, itu yang perlu dicek itu aja sebetulnya. Konsistensi term-term khusus. Nah, kalau yang lain-lain biarkan aja. Nanti biar native speakernya yang benerin. Nah, asalkan kalau kita benar-benar nggak pinter bahasa Inggris ya, itu begitu aja. Kasih ke native speaker. Nanti native speakernya yang melakukan proofreading. Ya. Kalimatnya tapi yang pendek-pendek, sederhana aja, agar mudah dipahami. Jangan terlalu panjang. Ya itu kuncinya sebenarnya sederhananya gitu aja sebetulnya. Nggak perlu pakai Grammarly, nggak perlu pakai ProWriting kayak gitu-gitu. Itu saran saya yang sering saya lakukan untuk ngeditin paper ya begitu itu. Saya pakai Google Doc, saya cek term yang sama, kemudian saya sesuaikan dan saya kirimkan ke proofreading. Selesai udah. Itu mungkin Pak, kalau ada yang tanya masalah Grammarly. Ya, ada tanya lagi? Iya Pak, saya mau tanya tentang Scopus yang discontinue tadi. Itu ada kemungkinan untuk continue lagi berarti ya? Ya, semua itu possible ya. Bahkan sekarang discontinue tiba-tiba 2 bulan kemudian continue lagi gitu. Semuanya itu possible ya, karena kan relatif ya, nggak ada yang pasti di dunia ini kecuali 3 kan ya, jodoh mati ya, itu yang pasti kan ya. Kalau yang selain itu kan dia nggak pasti ya. Nah, Scopus itu semua nggak ada yang pasti. Bahkan yang kayak 7 tadi itu software itu bisa juga nanti tiba-tiba bangkrut kan, kemudian discontinue kan yang nggak tahu juga kita kan. Nah, tapi posisinya di sini kita sudah berusaha submit sesuai yang standar. Tadi ada 7 tadi itu. Jadi meskipun nanti itu discontinue, tapi discontinue-nya kita ke jurnal yang bagus dan discontinue nggak ada masalah. Tapi kalau jurnal yang sudah jelas jelek dan kemudian discontinue itu kita yang bermasalah. Sama halnya kayak kita naik perahu, perahunya jelek kita tumpangi aja kemudian karem. Nah, nanti kita yang disalahkan. Tapi kalau perahunya udah bagus sesuai dengan standar dan tiba-tiba kerem, nah itu kita nggak disalahkan gitu loh. Nah, jadi posisinya kita harus mulai dari awal itu numpang ke jurnal yang bagus. Nah, itu yang sesuai standar. Ya, agar kita kalau discontinue nggak disalahkan gitu. Ya, begitu. Jadi kalau misalnya saya pernah submit ke itu tadinya jurnal itu terindeks Scopus ya. Lalu tiba-tiba discontinued. Apakah nanti berpengaruh ke Scopus ID saya? Apa juga ID Scopus saya masih bisa terdeteksi gitu? Ya, kalau cuma satu papernya itu nanti ID Scopusnya ada tapi papernya kosong. Tapi ID Scopusnya ada. Tapi Ibu nggak bisa ngelihat kalau nggak punya login pasnya Scopus yang berbayar. Ya. Jadi akunnya ada. Nah, tapi kalau misalkan nanti Ibu terbit lagi di Scopus dengan jurnal yang lain, artikelnya submit ke jurnal yang lain dan ternyata terbit artikel yang lain ya, itu nanti ya masuk lagi ke akun Ibu yang itu karena udah muncul sebelumnya akun Ibu. Akunnya ada Bu, yang ID-nya ada, cuman nggak ada papernya karena papernya kan udah discontinue gitu. Ya, udah dikeluarkan. Discontinue itu modelnya ada 2 model Bu, ada discontinue, ada yang canceled. Kalau discontinue itu Ibu terbitnya kan volume 5 nomor 1, dia discontinue itu volume 5 nomor 2. Berarti volume 5 nomor 1 masih ada di Scopus Bu. Nah, itu discontinue yang normal, jalur normal. Kalau discontinue yang nggak normal itu canceled. Canceled itu biasanya ditemukan publication concern. Jadi jurnalnya itu benar-benar melanggar kode etik ilmiah. Nah, kayak tadi itu ada IJRT, ada IJ2E, itu melanggar kode etik ilmiah. Semuanya di-cancel sampai ke belakang. Jadi yang sudah terindeks juga di-cancel, nggak keluar lagi. Nah, jadi itu ada juga kayak gitu. Tapi tiba-tiba aja kayak kemarin IJ2E itu 2 tahun kemudian
muncul lagi semua, Bu. Nah, itu yang kemarin aneh kemarin itu ada yang kejadian kayak gitu. Makanya kita berasumsi ini Scopus ini sebetulnya itu kan dia itu multinational corporate. Jadi pegawai-pegawainya itu ya ada indikasi corrupted juga gitu. Karena yang bertugas memasukkan ini masuk, ini enggak dalam hal papernya ini discontinue enggak. Itu kan bukan kayak meeting board gitu kan, tapi kan admin. Nah, bisa aja terjadi koruptor di situ. Nah, karena kita menemukan kayak sering kali kayak gitu. Ini awalnya discontinue, tapi tiba-tiba meskipun discontinue tetap masuk papernya. Nah, itu aneh. Dan itu terjadi berulang kali di Scopus. Gitu. Dan itu dimanfaatkan oleh para pebisnis tadi ya dalam tanda kutip tadi. Ya, gitu. Ya, lagi Bapak. Ini saya ada pertanyaan terkait dengan DOAJ, ya, indeksasi DOAJ. Itu cara kerjanya gimana? Cara kerja apanya maksudnya, Bu? Gimana Bapak? Cara yang kerja yang dimaksud apa maksudnya? Itu kan di jurnal itu kan DOAJ itu kan open access jurnal itu kan ya. Itu kan ada indeksasi kan di situ. Ya, betul. Ya. Jadi maksudnya jurnal yang gimana gitu yang bisa terindeks DOAJ gitu. Ya, 2J itu ada kualifikasi sendiri ya, beda kayak yang kita kan kemarin kan bahas Arjuna. Kalau 2J itu ada kualifikasi sendiri, tapi kalau secara ringkas ya, secara singkat itu benar ada nanti bisa juga saya share slide saya yang ketika membahas video wajib. Itu secara singkat itu kita memenuhi polisinya saja, Bu. Jadi kita transparansi, ada copyright, notice. Nah, masalah copyright ini jangan asal copy paste dari jurnal lain, copyright notice ini. Jadi kan bahasa di copyright notice kan bahasa Inggris biasanya bahwa jurnal autor tetap memegang hak cipta. Lah, bahasa autor tetap memegang hak cipta ini berarti jangan sampai ada copyright transfer agreement, jangan sampai ada perpindahan hak cipta dari autor ke jurnal. Nanti terjadi kontradiktif. Lah jurnal di Indonesia itu rata-rata kontradiktif kayak gini. Dia nulisnya autor megang hak cipta, tapi ternyata di bawah ada copyright transfer agreement ya. Nah, banyak sekali yang menyarankan kayak gini, pelatihan-pelatihan itu informasikan oh jurnal itu harus ada copyright transfer agreement. Belum tentu juga. Karena kan copyright transfer agreement itu kan memindahkan hak cipta dari autor ke jurnal. Yang berarti autor akhirnya nggak punya hak lagi untuk mereproduksi, untuk menyebar kopiannya dan lain sebagainya. Nah itu memang lazim dilakukan kalau jurnalnya itu non open access dan papernya tadi dijual, ditutup tadi kan dikunci. Nah kalau jurnalnya open access ya udah nggak lazim kalau ada copyright transfer agreement. Nah makanya di 2J itu biasa diminta copyright-nya itu yang pegang adalah autor dan tidak ada copyright transfer agreement. Kalaupun ada aturan-aturan isinya klausulnya bagaimana. Mereka ngecek itu aja. Sama mereka ngecek konsistensi. Bilangnya jurnal internasional tapi dia pakai bahasa non Inggris. Bilangnya dia editornya ada dari luar negara tapi ketika dikontak sama DOAJ editornya bilang mereka bukan editor dari jurnal itu. Nah, kayak gitu-gitu. Mereka melakukan cross check begitu. Nah, kita harus jujur ketika nulis apapun di jurnal, di web jurnal itu tentang kebijakan. Itu aja yang diminta sama mereka secara garis besarnya seperti itu meskipun ada hal-hal yang lain. Gitu. Sambil saya share yang materi ini ya sama materi yang lain ya, saya coba kopikan. Di ya, Pak. Mana ini? Bentar. Baik. Ya, itu materi yang hari Kamis sudah saya share, masih proses upload. Tinggal materi kemarin. Materi kemarin mana? Materi kemarin sama materi hari ini.
Ya, ada 4 slide yang saya share di chat. Masih proses upload semua, nanti bisa dipelajari termasuk materi yang hari ini, kemarin sama hari Kamis. Ya, terima Ya. kasih Bapak. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan lain. Ada satu pertanyaan, Pak. Lebih mudah mana antara pakai Mendeley atau Zotero? Banyak yang bilang jurnal internasional support ke Mendeley. Ya, enggak gitu juga. Karena jurnal internasional yang dimaksud itu karena dia Mendeley itu miliknya Elsevier, ya. Zotero itu open access, open source, ya. Softwarenya itu enggak ada yang punya, dia miliknya komunitas. Tapi secara mesin, kalau fungsi kan kita mengembalikan software itu kan ke fungsinya saja. Secara fungsi itu sama, ya. Secara fungsi itu sama dan secara performa malah lebih enak Zotero. Zotero itu di Apple itu nggak ada kendala sama sekali, di MacBook nggak ada kendala sama sekali, di Windows itu nggak pernah ada ceritanya Zotero itu hang. Tapi kalau pakai Mendeley ada beberapa Microsoft Word itu dia nggak support sama Mendeley-nya. Tapi kalau Zotero itu selalu support dengan Microsoft Word versi berapapun. Nah, dia enteng, ya. Dia kan sifatnya kan open source tadi, jadi komunitas yang benarkan, bukan perusahaan. Kalau Mendeley itu miliknya Elsevier, jadi company yang membenarkan bug-bugnya. Jadi kadang-kala nggak sesuai dengan yang permintaan dari komunitas. Nah, itu aja mungkin. Kalau versi-versinya misal, kalau ke jurnal mana pakai style apa gitu. Memang kalau di Mendeley itu kita langsung bisa ada nama jurnalnya muncul ya, tapi bukan berarti di Zotero nggak ada. Zotero juga ada kalau jurnal-jurnal yang besar ya, apalagi yang kayak yang standar saja misal pakai apa APA, pakai Vancouver gitu udah keluar otomatis nanti di Zotero-nya. Jadi menurut saya nggak ada yang perbedaan yang mendasar antara Zotero sama Mendeley, cuman lebih performanya lebih enak itu kalau pakai Zotero, enteng, nggak lemot gitu. Kalau Mendeley seringkali lemot. Itu aja. Ya sudah masuk semua itu filenya. Mohon bisa segera di-download. Nanti mungkin biar nggak kelupaan ketika nanti di close Zoom-nya. Bisa segera di-download filenya tersebut. Jadi Pak, ini proses download ini. Terus ini Pak Multazam, untuk ranking perguruan tinggi mau menggunakan jurnal itu apa sudah diberlakukan belum itu? Yang apa itu Pak? Ya nanti perguruan tinggi itu yang rankingnya bagus, mungkin seperti Unirank dan sebagainya itu kan yang dipakai standarisasi adalah jurnal, itu apa benar? Itu enggak keliru betulnya. Ranking itu banyak Pak. Jadi kayak Unirank for ICU itu kan mereka cuma ngelihat web aja Pak, nggak ngelihat citasi, nggak ngelihat jurnal itu. ICU Unirank itu kan for ICU. Kemudian ada lagi kayak Webometric, itu dia memang kalau Webometric yang sekarang itu 50% itu adalah webnya, baru 50% itu adalah publikasi dan impact-nya. Ya, kalau dulu sekitar 2 tahun yang lalu itu mereka 90% itu web, berbasis pada web, makanya namanya kan Webometric ya. Tapi kalau sekarang Webometric itu juga lihat ke Google Scholar dari para dosen-dosennya. Jadi kalau dosen-dosen di perguruan tinggi tersebut jarang masih pakai yang profil Google Scholar dan cara nulisnya nggak benar, ya kampusnya nggak akan bisa naik signifikan karena mereka ngecek ke publikasi pada di Google Scholar, bukan publikasi citasi di Google Scholar dari kampus tersebut sama performa dari web. Unirank itu performa web saja itu. Jadi webnya banyak yang mengunjungi, kemudian banyak inbound outbound itu maksudnya banyak web lain yang merefer ke jurnal kampus tersebut gitu loh. Jadi kayak Unismu Pacitan ini linknya itu link inismupacitan.ac.id itu banyak tertempel di banyak web. Nah gitu Pak. Nah itu nanti kalau gitu itu nanti dia Unirank-nya bisa naik drastis. Nah, apalagi banyak orang yang ngeklik dari link yang tertempel di web lain tadi. Nah, itu nanti dia akan ada traffic masuk kan dari
referral link-nya itu dicek sama si Unirank. Jadi ngeceknya ranking-rankingan itu untuk yang Unirank cuma seperti itu sederhananya. Memang kita tahu ilmunya tapi kadang-kala ya mempraktekannya cukup susah juga itu karena harus banyak web nanti yang kayak kampus-kampus besar kan enak sudah, mereka kan sudah settle. Jadi misalkan alumninya dia kerja di mana gitu, dia punya profil apa di company gitu, kemudian mencantumkan link kampus itu udah dapat satu. Nah sekarang udah ada berapa alumni yang punya kayak gitu kan. Jadi akhirnya web terpenuhi sama link-link dari kampus besar itu. Ya kayak UI, UGM. Kan ya di luar negeri kan juga banyak alumni-alumni UI, UGM. Nah pasti kan dia mencantumkan profilnya link-link dari UI, UGM itu di web-web mereka semua. Profil-profil kampusnya itu. Ya sama segitu Pak. Ya kalau mau di kreatif gitu ya silakan aja bikin 20.000 web gitu ada tulisannya Inismu Pacitan gitu ngeling ke situ ya bisa aja kayak gitu kan ya tapi kan dijalankan kan ya susah gitu namanya kan pakai buzzer ya Pak. Ya. Matur suwun. Kemarin itu kan ada pelatihan apa ikut seminar di pengelola jurnal Al-Jamiah yang Win Sunan Kalijaga itu. Itu nanti katanya ke depan ranking perguruan tinggi itu mau menggunakan ranking jurnal itu. Tapi tidak tahu itu kapan diterapkan. Kalau yang itu pakai QS Pak, itu QS. Kan itu yang World Class University. Jadi ranking itu banyak Pak. Jadi ada yang tadi Unirank sama Wiwometric kan ya, yang biasanya dibangga-banggakan di promo-promo gitu kan. Tapi ada lagi QS. Kenapa kampus-kampus nggak ada yang pakai QS? Ya karena yang QS itu cuma dikit. Yang mau dibanggakan apanya gitu kan kita membanggakan yang tinggi-tinggi aja gitu. Yang tinggi itu Wiwometric sama Unirank. Kalau kita pakai QS yang tinggi itu paling ya kalau di tingkat Muhammadiyah UMS saja, Muhammadiyah Surakarta. Itu udah masuk QS. Nah, yang lainnya nggak ada yang masuk itu. Muhammadiyah Yogyakarta aja nggak masuk. Hanya Muhammadiyah Surakarta. Gimana caranya Muhammadiyah Surakarta bisa masuk? Berkirim surat ke QS dan kemudian kita mengisi ke dashboard mereka kayak publikasinya berapa, terus kemudian mahasiswa asingnya berapa. Lah komunikasi kayak gini nih yang nanti dicatat sama mereka. Nah, kalau di kampusnya udah besar kayak UI, UGM itu nggak perlu ada komunikasi kayak gini. Nah, mereka sudah mengambil data itu sendiri dari banyak sumber karena kan kampus-kampus tersebut terdeteksi di mana-mana. Nah, di atasnya QS ini ada lagi Pak, namanya TES. Time Higher Education Series itu lebih tinggi lagi di Indonesia malah cuma 5 itu yang kedeteksi ke situ, nggak ada satupun PTM, yang UGM sama UI sama mana lagi cuma 5 itu. Ada lagi yang atasnya lagi ada lagi Pak, namanya Shanghai Ranking Indonesia nggak ada sama sekali di situ. Nah, jadi di situ itu kan, ya. Jadi posisinya di sini ini ada kayak ya lapisan-lapisan tadi itu. Ya sekarang kan kita yang bisa dibanggakan kan Unirank karena kan berbasis pada web aja, nggak ngelihat pada citasi. Kemudian Wiwometric citasinya masih Google Scholar Pak sama Skimago gitu. Ya kita masih bisa lah gitu bersaing di situ. Tapi kalau sudah QS, sudah pakai tes, itu persaingannya bukan lagi Scopus Google Scholar, persaingannya udah WOS. Impact Factor WOS yang SCE, SSCI tadi itu yang saya sampaikan itu udah makomnya udah beda itu ya. Wali kutub bahasanya udah tinggi sekali tadi. Makom Mahmuda gitu. Iya, udah makomnya udah beda. Kita nggak bisa bahas itu. Sidanya paling bahasanya paling mentok Wiwometric. Belum yang QS-an. Ya. Gitu, Pak. Iya, matur suwun, Pak Muzazam. Nanti ke depan mohon untuk pendampingan Pak, ini kan kami betul-betul dari nol ini untuk mulai di perjurnalan ini. Iya Pak, justru enak kalau nol itu bisa fleksibel. Nol kita masih 0 bulat ini, jadi kemarin yang Q4 itu Q4 hadiah dan ini belum diupdate datanya sehingga saya klik itu tidak muncul, tulis skor 4-nya hilang itu. Iya, Sinta 4 mungkin. Oh enggak, Sinta-4-nya hilang. Sinta 4-nya hilang, kok bisa hilang, Pak? Tak klik itu tidak muncul lagi tuh. Mungkin skornya itu karena belum diupdate yang di data Sintanya. Iya, harusnya ya tetap muncul terus, Pak. Kan nggak ada masalah meskipun dia masih ada. Muncul harusnya. Paling ya lagi maintenance aja. Coba saya klik ini kok hilang ini anunya. Langsung diarahkan kepada link
Sinta gitu. Kalau dulu ketika tak klik muncul skor 4 gitu. Coba linknya taruh di chat, Pak. Mungkin keliru link. Sekedap. Monggo. Enggak, link yang Sintanya tadi, Pak. Sekedap. Oh iya, ini linknya keliru itu, Pak. Linknya masih yang lama, Pak. Linknya kan ada link yang baru, Pak. At-tajdid. Ada kok itu Mas Yan. Itu linknya keliru itu. Perlu update data itu berarti nggih. Enggak perlu update data di Sintanya, linknya yang ditaruh di webnya jurnalnya keliru, tinggal diganti link aja. Saya share yang baru ya linknya ya. Tajdid. Nah ini At-Tajdid Jurnal Ilmu Tarbiyah ini toh, ada kok. Bentar saya share nih. Karena nggak mungkin hilang. Iya, nggak mungkin hilang. Itu Pak, linknya kan sekarang ganti Ristek Brin Pak. Yang Bapak yang ada di web itu Ristek Dikti Mas yang linknya. Jadi dia diarahkan ke Ristek Brin itu. Nah, jadi nggak hilang, masih ada itu, nggak mungkin hilang. Ya, karena kan ini pemerintah itu kan goalnya kan 7.000 jurnal terakreditasi Pak. Jadi meskipun yang dulu-dulu itu diklaim aja Mas Yan, karena itu kan termasuk kesuksesan pemerintahnya. Jadi nggak mungkin jurnal Bapak dihilangkan. Nanti mengurangi 1 jurnal terakreditasi lah, harusnya ditambah. Iya. Berarti alamatnya yang keliru ya arahnya ya. Iya, itu yang benar Pak, yang Sintaristek Brin itu. Iya. Itu padahal loh Pak Azam belum kita ajukan akreditasi loh itu. Iya, ini yang lama ini kan, ini yang dulu waktu ke daftar di IP itu kan ya. Yang IP portal Garudanya Pak Tuli itu kan dulu. Ya, akhirnya itu kan datanya ngambil dari situ semua Pak. Kemudian kita dulu ditugaskan tim RJI sama gabungan tim RJI sama tim Ristek itu untuk mengevaluasi semua ini, mensintakan. Padahal dulu nggak ada yang mengajukan Sinta, tapi kita sintakan, kita evaluasi. Jadi meskipun Bapak nggak pernah mengajukan Arjuna, tapi pasti udah disintakan kalau udah pernah dulu terdaftar di portal Garuda. Itu jurnalnya Sida itu dulu kan awalnya begitu semua, kan saya daftarkan ke Sinta melalui jalur modal seperti itu semua dulu. Kemudian ada beberapa yang sekarang sudah reakreditasi, naik peringkat. Dari Sinta 5 ada yang Sinta 3, kemudian ada yang Sinta 2 gitu. Ini kita berarti di reakreditasi atau akreditasi baru Pak? Nah ini kebijakan dulu Pak, waktu yang masih belum ke BRIN, itu dulu itu reakreditasi Pak. Karena udah tercatat Sintanya kan. Nah sekarang saya nggak tahu ini kebijakan yang baru ini kan belum keluar proses lagi akreditasinya setelah merger itu Pak. Nah sekarang nanti nggak tahu nanti kebijakannya. Kalau misalkan ternyata diminta 2 tahun terakhir ya kita harus menyiapkan yang 2 tahun terakhir berarti terbitan 2 tahun terakhir. Tapi misalkan merubah tadi yang seperti layout, template itu dirubah-rubah yang standar itu sampai 2 tahun itu yang dirubah kan? Nggak usah susah-susah mikir seperti itu Pak. Kita fokus ke 2 terbitan terakhir, maksudnya bukan 2 tahun terakhir, 2 terbitan terakhir saja. Karena atau asesor nanti melihat ada perubahan begitu Pak. Itu juga menjadi pertimbangan kok waktu ngecek. Oh, berarti ya, asalkan jangan evaluasi diri ke Sinta 2 dulu. Kalau ke Sinta langsung ke Sinta 2 nanti berat nanti. Lebih baik ke yang Sinta 3 dulu, nanti kemudian setelah keluar hasilnya reakreditasi lagi kalau udah siap gitu ke Sinta 2. Siap, berarti ke Sinta 3 dulu nih ya. Ya, evaluasi dulu aja. Dengan perbaikan 2 terbitan terakhir sebelum mengajukan. Yang 2020, 2021. Enggak, maksudnya 2 terbitan terakhir ya sekarang 2021 sudah Pak. Berarti ya Bapak perbaiki next setahun kan 2 kali. Berarti pastikan yang tahun 2021 ini terbitannya bagus semua. Itu aja yang diperbaiki. Kalau yang 2020 genap perbaiki metode ganjil.
perbaiki metadatanya aja Pak, nggak usah perbaiki full text-nya. Kalau mau perbaiki full text-nya ya monggo saja, tapi kan itu kan kerja keras. Lebih baik perbaiki metadatanya aja. Kalau mau kerja keras ya diperbaiki sampai full text-nya. Tapi kalau nggak ada SDM untuk itu ya perbaiki metadatanya aja. Ya, nanti kontak-kontakan dengan Mas Dika nanti. Iya ya gitu aja. Ya, Bapak satu lagi. Untuk Ya. link ke DOAJ-nya itu juga itu tulisannya page not found. DOAJ. Berarti DOAJ yang lama udah terindeks ya. Oke. Oh, berarti ini dikeluarkan mungkin, Bu. Bentar saya cek. Jurnal atas harusnya ada ini. Kalau nggak ada berarti dia dikeluarkan. Karena DOAJ kan nyimpen link yang lama toh. DOAJ nyimpennya link yang lama kan ya? Yang STT itu kan ya? Ya kemungkinan iya. Iya, belum lapor ya kalau udah pindah ya. Nah, belum lapor ya kemungkinan langsung dikeluarkan sama dia ketika dicek nggak terbuka webnya. Saya coba searching sih. Ada pernah masuk enggak email dari DOAJ menyatakan bahwa dikeluarkan? Ke email yang pernah mendaftar di sini. Yang tahu pengelola lama Pak itu Pak. Nah itu. Itu soalnya masuknya ke email yang daftarkan itu. Pengelola lama ini sudah mutasi ke Yayan Sunan Ampel. Iya nggak ada ini Bu. Berarti solusinya gimana Pak itu nanti? Ya daftar baru. Dia nggak ada ini, nggak terindeks. Ada kemungkinan udah dikeluarkan oleh DOAJ. Iya ini ada kemungkinan udah dikeluarkan. Bisa coba submit ke DOAJ, menanyakan hal tersebut ke email ke DOAJ. Kasihkan linknya Ibu itu ke support@doaj.org. feedback@doaj.org. Ya, sampaikan kasih link itu bahwa kami dulu terindeks di DOAJ dengan link ini, tapi kami cek not found, apa kami dikeluarkan dari DOAJ, penyebabnya apa gitu. Nah, jadi begitu Bu. Nah, kemudian kalau misalkan dikeluarkan, ya kita melakukan reevaluasi lagi, resubmission gitu. Matur suwun Pak Azam, sudah banyak ilmunya. Mungkin tinggal di teknis nanti kita japri-japri. Tinggal diimplementasikan Pak. Iya, betul. Mudah-mudahan Pak Citan bisa mengejar ketertinggalannya seperti Sida nanti. Insya Allah amin. Enggak ditutup mohon berarti Pak nggih, Mbak Wiwit mungkin. Mbak Wiwit masih online? Iya, Pak. Ya, silakan tutup, Pak. Baik, terima kasih apa yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Sebelum acara kita tutup, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu peserta. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Pak Azam. Sami-sami Bu, monggo Pak. Kapan tindak Pak Citan ini? Oke, kalau ada wekdal nggih. Nggih, monggo. Pak Azam sudah berapa skopusnya Pak Azam? Gimana Pak? Berapa?
Saya ada apanya, Pak? Dokumennya. Pak, ya dokumen sudah publish itu. Oh, 14-an Bang ini, Pak. Oh, ya sudah waktunya guru besar Pak itu. Apa, Pak? Oh, belum dokter aja belum, Pak. Loh, tapi kok banyak sekali. Iya. Bidangnya apa Pak Azam? Gimana? Bidangnya apa bidangnya? Hukum saya, Pak. Nggih? Hukum. Oh, jadi nanti bisa biar join itu. Join apa, Pak? Ada yang Nggih, hukum bisa nggak, Pak? berkolaborasi itu. Ada yang hukum nggak di situ, Pak? Berkolaborasi. Di situ ada hukum nggak? Kan harus Pak, harus multidisiplin ilmu itu. Oh iya. Ada Ya, HI ya. Pak di sini. Saya sedang penelitian itu, Pak. Halal haram aset kripto. Itu. Bisa itu, Pak. Oh lah, ya itu kan cocok dengan studi Islam itu. Oh ya, cocok itu, Pak. Sekarang kan saya mendalami kripto.